Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam dan pengaruhnya bagi masyarakat. Materi IPS kelas 4 SD, tema 5, subtema 2. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Sultan Ba'abullah dari Kesultanan Ternate. Sultan Ba'abullah memimpin Kesultanan Ternate pada tahun 1570 sampai dengan 1583. Beliau bergelar penguasa atas 72 pulau. Nah, anak-anak, di sini ada gambar Masjid Ternate. Ini adalah gambar Masjid Ternate. Masjid Ternate merupakan peninggalan kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah, seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Yang kedua yaitu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung itu adalah raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung membawa Mataram ke puncak kejayaan. Sultan Agung pernah melakukan penyerangan terhadap Belanda. Dan ini adalah gambar Masjid Kota Gede Yogyakarta yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram. Daerah kekuasaan Sultan Agung meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di Kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, Makam Raja-Raja, dan Masjid Kota Gede. Sikap pahlawan dan pengaruh bagi masyarakat. Nah, anak-anak, ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu merupakan tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Beliau adalah salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Insinyur Soekarno adalah seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno, atau lebih akrab dipanggil Bung Karno, menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Selanjutnya yaitu R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan kumpulan surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat!